Terima kasih yang terhormat Bapak Direskrim yang kami hormati para senior, Pak Kabid Dokpol, Prof. Jamhari, Bu Reni, Pak Ade, dan Bu Asri, serta rekan-rekan media yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan apa yang telah kami lakukan selama di TKP, yang mana pada tanggal 10 November kita dapat permintaan telepon dari pada tanggal 10 November kami dapat telepon dari Dirkrim Polda Metro Jaya bahwa ada informasi temuan mayat di Perumahan Citra Garden 1 Blok AC5 nomor 7 RT 05 015 Kalideres. Maka kami melapor ke pimpinan dan atas perintah pimpinan kami tim Puslapor berangkat ke TKP pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 10 November 2022, dan kami mencoba melakukan pengamatan umum di TKP dulu. Dari TKP, tim melakukan pemeriksaan secara detail mulai dari akses masuk, lalu masuk lagi ke pintu-pintu, ke belakang sampai ke pintu belakang. Dari TKP ini kami mencoba mengetahui, jadi target kami yang pertama adalah mengetahui ada tidaknya kerusakan pada akses masuk rumah maupun akses dari belakang rumah. Kemudian mencari jejak-jejak material biologi atau DNA selain korban di sekitar TKP. Kenapa kita mencari selain korban? Kalau ada jejak DNA selain DNA korban, maka bisa diduga ada orang lain yang pernah masuk ke dalam TKP tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memastikan identitas korban berdasarkan DNA. Nanti kita bandingkan dengan DNA yang masih hidup. Kemudian pemeriksaan kondisi umum mayat, dan yang terakhir adalah pemeriksaan terkait dengan toksikologi, baik pada tubuh korban maupun pada makanan atau minuman yang masih tertinggal di TKP. Setelah tim melakukan pemeriksaan secara detail di TKP, ternyata ditemukan fakta-fakta bahwa tidak ada kerusakan di TKP. Tidak ada kerusakan di TKP. Kemudian tim juga mencari ada enggak percikan-percikan darah di TKP. Ternyata di TKP tidak ditemukan percikan-percikan darah. Kemudian tim juga mencari tahu di akses tersebut, baik di pintu masuk, di kamar mandi, pintu keluar, dapur dan semua, kita ambil DNA-nya dengan tip-tip. Kita angkat, kita periksa ke lapor, ternyata tidak kita temukan DNA selain daripada DNA keempat korban tadi. Kemudian kita bandingkan pula dari korban-korban tersebut, kita ambil tulang iga, kita ambil dari tim dokter ngambil tulang dari masing-masing korban, kita bawa ke laboratorium untuk kita periksa apakah DNA dari masing-masing korban itu sesuai dengan KTP yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Nah, ini kita bandingkan dengan keluarga yang masih hidup. Kemudian keluarga yang masih hidup kemarin ada yang namanya jadi kita pakai metode sibling. Metode sibling itu membandingkan antara korban yang sudah meninggal dengan korban atau dengan keluarga yang masih hidup. Ternyata ada keidentikan. Jadi korban yang masih hidup namanya Saudara Irwanto Gunawan, itu masih hidup. Kita bandingkan dengan keempat korban yang ada, yaitu korban Budianto Gunawan, Margareta Gunawan, Febiana
Apsari Dewi, dan Rudianto Gunawan. Keempat korban itu ternyata mempunyai sibling atau garis kekerabatan dengan Irwanto Gunawan yang masih hidup. Maka dari situ kita berani menyimpulkan itu bahwa keempat korban ini memang betul satu keluarga. Dan keluarga masih ada kaitan dengan Irwanto Gunawan yang masih hidup. Kemudian dari sisi toksikologi, kita koordinasi dengan rekan-rekan dari rumah sakit, dari dokter forensik, untuk memeriksa organ tubuh daripada korban-korban yang sudah meninggal. Dari pemeriksaan organ-organ tubuh tersebut, baik itu dari ayah yaitu Rudianto Gunawan, ibu Reni Margarita, anak Dian Febiana, dan paman Budianto Gunawan, kita tidak menemukan adanya bahan beracun dan berbahaya seperti pestisida, arsen, sianid, dan sebagainya. Jadi dari sisi forensik, laboratorium forensik tidak menemukan adanya bahan beracun dan berbahaya dari tubuh korban. Tetapi di sini kita menemukan dari organ hepar milik Ibu Reni Margarita, kita temukan adanya tamoxifen, yaitu obat kanker payudara. Nah, nanti mungkin dari sisi medis akan dijelaskan. Dan ini kebetulan di TKP juga kita temukan cairan bening. Cairan bening yang kita periksa di lapor, ternyata cairan bening tersebut juga terdeteksi mengandung tamoxifen. Maka dari situ kita dari sisi forensik menyimpulkan bahwa hasil TKP tidak ditemukan ada kerusakan baik akses keluar maupun masuk dari rumah tersebut. Berarti tidak ada orang dari luar yang masuk atau orang dari dalam yang keluar. Kemudian yang kedua, hasil pemeriksaan laboratorium DNA menunjukkan tidak ditemukan adanya DNA selain 4 korban yang ada di TKP tersebut. Nah, ini klop dengan hasil dari kerusakan TKP. Yang ketiga, hasil pemeriksaan TKP, hasil pemeriksaan lab DNA menunjukkan benar bahwa keempat korban tersebut adalah satu keluarga, yaitu antara ayah Rudianto Gunawan dengan ibu Reni Margarita, anak Dian Febianto, dan paman Budianto Gunawan. Nah, ini setelah kita bandingkan dengan tadi keluarganya yang masih hidup dengan metode sibling. Metode sibling itu adalah metode pemeriksaan DNA dari sisi kekerabatan. Kemudian yang kesimpulan keempat adalah hasil pemeriksaan lab toksikologi terhadap seluruh organ milik para korban, tidak kita temukan adanya pestisida, arsen, sianid, dan bahan kimia dan obat-obatan yang berbahaya lainnya. Dan yang kelima, hasil pemeriksaan dari lab toksikologi terhadap organ hepar dari Ibu Reni Margarita tadi, kita temukan adanya kandungan tamoxifen, yaitu obat kanker payudara. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut kepada dokter, tamoxifen itu untuk apa dan pengaruhnya terhadap pasien seperti apa. Dan yang terakhir, bahwa kita juga temukan adanya cairan berwarna bening di TKP. Setelah kita periksa ternyata juga positif terkandung tamoxifen. Artinya klop bahwa di TKP memang ada tamoxifen dalam bentuk cairan, dan korban Reni Margarita juga di hatinya terdeteksi adanya tamoxifen. Tapi sekali lagi bahwa tamoxifen adalah bukan racun, itu adalah obat.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari temuan-temuan olah TKP maupun pemeriksaan laboratorium di laboratorium forensik. Maka waktu kami kembalikan kepada Pak Direskrimum. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, dari penjelasan Puslapor Polri, secara singkatnya bisa kami tekankan sekali lagi bahwa hasil olah TKP yang dibantu oleh laboratorium forensik tidak ditemukan jejak-jejak ataupun DNA di luar daripada 4 jenazah yang ada di rumah tersebut. Kemudian juga hasil pemeriksaan tim Polda Metro Jaya bersama Puslapor bahwa kunci-kunci setelah kita teliti bahwa rumah tersebut terkunci dari dalam. Termasuk di ruangan depan yang berisi jenazah Nyonya Reni dan Dian, itu juga terkunci dari dalam. Ya, jadi kesimpulannya bahwa tidak ada pihak luar yang masuk ke dalam rumah tersebut. Dan rekan-rekan bisa melihat adanya kerjasama keeditikan nanti antara kedokteran forensik dan laboratorium forensik. Oleh karenanya untuk lebih jelasnya kami persilakan dari tim kedokteran forensik untuk menjelaskan. Kami persilakan Dr. Ade dari RSM UI.